keluhan itu, tapi kita tidak boleh sekali-kali berusaha untuk menabrak aturan hanya karena keluhan masyarakat, ya toh? Ya, mungkin masih ada cara lain untuk bisa membantu mereka, tapi tidak dengan cara untuk menabrak aturan terus bisa membantu mereka. Bapak Kabak Ekonomi, besok segera mendaftar semua pedagang BBM yang ada di sekitar Kota Betun dan Malaka Barat dan sekitarnya. Terlebih mereka yang sudah 2 hari yang datang duduk di kantor DPR sampai lembaga ini dihargai. Tidak hadir itu karena apa? Kalau memang Kapolresnya berhalangan, kan masih ada yang lain. Apakah tidak ada mandat untuk yang lain? Kalau Kapolres jalan berarti semua harus lumpuh total. Kan tidak seperti itu. Jadi tugas pimpinan tolong koordinasi lagi. Alasannya apa sampai tidak hadir di sini? Padahal yang buat masalah itu di Polres loh. Puluhan warga Dusun Laran yang berprofesi sebagai penjual bahan bakar minyak eceran subsidi yang biasa berjualan di depan SPBU atau Agen Premium Minyak Solar APMS Dusun Laran dan sekitarnya di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi NTT mendatangi kantor DPRD Malaka pada hari Rabu 14 September dan Kamis 15 September 2022 guna mencari solusi dan keadilan kepada anggota DPRD Malaka dikarenakan aparat kepolisian Polres Malaka menegakkan aturan yang dikeluarkan pemerintah dilarang menjual atau mengangkut BBM yang disubsidi pemerintah secara berlebihan. Terkait hal itu terjadilah rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Malaka Hendrik Fahik Taek. Rapat mengenai pengaduan dan keluhan puluhan pengecer BBM warga Dusun Laran Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah yang menginginkan bisa melakukan pembelian minyak secara bebas di SPBU maupun APMS. RDP dihadiri oleh Penjabat Sekda Malaka Sylvester Leto, SH, MH, Kepala Bagian Ekonomi Setda Malaka Jose Lucy, SH, dan sekitar 30 orang pengecer BBM. Kapolres Malaka tidak hadir karena ada rapat di luar kabupaten. Asal muasal pengecer BBM datangi kantor DPRD Malaka, Kapolres Malaka AKBP Rudi Yunus Jacob Ledo, SH, SIK. Melalui Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kasat Reskrim Ibtu Joni Boro SH saat ditemui di ruang kerjanya Selasa, tanggal 13 September tahun 2022 mengatakan pihaknya selalu mendapat keluhan dari para sopir dan masyarakat pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 pasca kenaikan BBM. Selain antri selalu cepat habis di siang hari pada jam 12 ke atas di pengecer resmi Agen Premium Minyak Solar atau APMS yang ada di Dusun Laran Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka. Sebetulnya dari hasil pantauan pihaknya ketersediaan BBM mencukupi untuk kebutuhan kendaraan yang ada di Kabupaten Malaka, namun masyarakat masih mengeluh setiap jam 12 ke atas selalu kehabisan stok BBM di APMS Laran. Makanya kami mencari penyebab kelangkaan BBM tersebut yang selalu kehabisan berulang kali, tutur Joni Boro. Beberapa hari sebelum melakukan razia, pihak Polres sudah melakukan himbauan melalui banner yang bertuliskan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Migas Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 55 yang berbunyi, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar. Guna mengantisipasi kelangkaan BBM di Kabupaten Malaka dan menegakkan aturan yang berlaku pada hari itu, mulai pukul 7 pagi bertempat di APMS Laran, aparat gabungan dari Reskrim dan anggota Samapta Polres Malaka melaksanakan kegiatan penertiban yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Ibtu Joni Boro. Kegiatan ini dilakukan bertujuan agar penyaluran BBM dapat disalurkan dengan tepat dan tidak ada penyimpangan penyaluran BBM yang diduga mengakibatkan terjadi penimbunan. Imbuh Kasat Reskrim Joni Boro.
Dari hasil kegiatan razia gabungan berhasil mengamankan barang bukti berupa 8 unit sepeda motor tangki besar yang melakukan pengisian BBM berulang-ulang sebanyak 15 buah jerigen kosong dengan rincian sebagai berikut: jerigen ukuran 30 liter sebanyak 11 buah, jerigen ukuran 10 liter sebanyak 2 buah, jerigen ukuran 5 liter sebanyak 2 buah diduga akan diisi BBM dan akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi, terang Joni Boro. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dalam RDP, beberapa anggota DPRD Malaka yang hadir anehnya bukan mencari solusi namun menyalahkan penegak hukum kepolisian Resor Malaka dalam menegakkan UUD pemerintah tentang migas nomor 22 tahun 2021 pasal 55 dan mendukung pengecar BBM subsidi ilegal yang menggunakan botol. Beberapa anggota DPRD Malaka mendesak pemerintah daerah untuk menambrak aturan dengan cara menegaskan Kepala Bagian Ekonomi Setda Malaka mengeluarkan surat rekomendasi membeli BBM bersubsidi untuk dijual secara ecar. Penjabat Sekda Malaka Sylvester Leto, SH, MH, saat ditemui media ini usai RDP terkait protes beberapa oknum pengecer bahan bakar minyak BBM di pinggir jalan di luar stasiun pengisian bahan bakar minyak BBM, mengatakan dari pihak pemerintah daerah tidak mau tabrak aturan. Kami dari pihak pemerintah berusaha tidak menabrak aturan karena keluhan beberapa pengecer asal Dusun Laran, mungkin masih ada cara lain untuk bisa membantu tapi tidak dengan cara menabrak aturan. Pemerintah bisa mengeluarkan rekomendasi pembelian BBM di luar pengguna kendaraan dengan ketentuan yang jelas peruntukannya seperti kebutuhan alat mesin petani, nelayan, kebutuhan rumah tangga yang membutuhkan BBM untuk generator atau usaha kecil menengah, sedangkan untuk para pengecer kami tidak berani mengeluarkan rekomendasi, tutur Leto. Itu, tapi kita tidak boleh sekali-kali berusaha untuk menabrak aturan hanya karena keluhan masyarakat, ya toh? Ya, mungkin masih ada cara lain untuk bisa membantu mereka, tapi tidak dengan cara untuk menabrak aturan terus bisa membantu mereka itu. Apakah pemerintah akan mengeluarkan rekomendasi kepada para pengecer? Ya, sepanjang sesuai dengan ketentuan tadi seperti apa yang kami sampaikan, bahwa untuk pertanian, untuk nelayan, untuk penggilingan padi, untuk industri rumah tangga yang membutuhkan BBM banyak dibolehkan oleh aturan kita. Tapi terkait dengan pengeluaran dari, kalau untuk pengeluaran itu untuk dijual bebas secara pengecer, kami tabrak aturan kami semua. Berarti tidak dikeluarkan rekomendasi? Ya, untuk pengecer tidak. Kecuali untuk para untuk UMKM ya bisa. Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Edi Sumantri melaporkan untuk FTV.